Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kaprina Natalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai ekonomi waktu pada mata kuliah Keuangan Syariah. Yang pertama ada pendahuluan. Dalam ilmu ekonomi, nilai waktu sering dikaitkan dengan konsep biaya peluang yang merupakan nilai dari alternatif terbaik berikutnya yang hilang ketika membuat pilihan. Ketika seseorang mengalokasikan waktu mereka untuk satu kegiatan, mereka kehilangan kesempatan untuk menggunakan waktu tersebut untuk kegiatan lain, yaitu seperti bekerja, bersantai, pendidikan, atau kegiatan pribadi. Oleh karena itu, nilai ekonomi dari waktu merupakan nilai dari alternatif penggunaan waktu yang hilang. Perlu kita catat bahwa nilai ekonomi dari waktu bersifat subjektif dan dapat bervariasi di antara individu dan konteks. Faktor-faktor ini seperti preferensi pribadi, kondisi pasar, dan keadaan individu dapat mempengaruhi bagaimana individu memandang dan memberikan nilai pada waktu mereka. Selanjutnya ada faktor-faktor nilai ekonomi. Faktor yang dapat mempengaruhi nilai dari suatu waktu yaitu yang pertama produktivitas. Menjelaskan tentang bagaimana seseorang menggunakan waktu untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan tugas-tugas yang penting. Yang kedua ada prioritas, menjelaskan tentang pemahaman yang jelas tentang apa yang paling penting dan mengatur waktu sesuai dengan prioritas tersebut. Yang ketiga, efisiensi, menjelaskan bagaimana seseorang menggunakan waktu secara efisien dengan meminimalkan pemborosan dan mengoptimalkan proses. Yang keempat ada disiplin diri, yaitu menjelaskan tentang kemampuan untuk mengendalikan diri dan mengikuti jadwal atau rencana yang telah ditetapkan. Kemampuan ini untuk menghindari gangguan, mengelola waktu dengan bijak, dan mengikuti komitmen yang telah dibuat. Dan yang terakhir ada refleksi dan pembelajaran diri, menjelaskan tentang menggunakan waktu untuk merefleksi pengalaman dan mempelajari hal-hal baru serta mengembangkan diri. Berikutnya ada perbandingan konsep time value of money dengan ekonomi value of time. Hal utama yang membedakan konsep time value of money dengan ekonomi value of time adalah pada konsep time value of money berdasarkan bunga, sedangkan dasar perhitungan pada konsep ekonomi value of time adalah nisbah. Time value of money menyoroti bagaimana uang berubah nilai seiring waktu, relevan dalam keputusan keuangan dan investasi. Sedangkan ekonomi value of time menilai bagaimana waktu dapat digunakan secara optimal untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang maksimal. Keduanya saling berkaitan karena keputusan keuangan seringkali mempertimbangkan nilai waktu, dan keputusan penggunaan waktu dapat berdampak pada keuntungan finansial. Selanjutnya ada konsep dasar nilai waktu uang atau time value of money. Konsep ini secara sederhana menjelaskan bahwa jika nilai guna uang pinjaman bagi yang dipinjamkan kepada peminjam adalah sama dengan nilai uang pada masa yang akan datang, maka pemberi pinjaman akan menambahkan bunga sehingga nilai uang yang di masa yang akan datang adalah sama dengan nilai uang pada saat ini. Dalam Muhammad Nasri Khatman 2021, saat ini sistem keuangan syariah telah berkembang, namun seiring perkembangannya, ajaran yang terkandung dalam ilmu keuangan syariah tersebut mengandung polemik. Masalah polemik tersebut berkaitan dengan riba. Dalam Al-Quran tercantum ayat yang berisikan tentang pentingnya membuat catatan dan adanya kewajiban zakat yang harus disisihkan untuk 8 asnaf. Selain itu, Al-Quran juga mengharamkan bunga karena hal tersebut merupakan riba. Dari permasalahan ini, kita perlu membahas tentang konsep time value of money yang berkaitan dengan masalah riba dalam pandangan ekonomi Islam, serta konsep ekonomi value of time yang selalu dijunjung oleh ekonomi Islam. Selanjutnya ada kesulitan terhadap penerapan konsep time value of money. Beberapa kesulitan dalam penerapan konsep time value of money adalah sebagai berikut. Yang pertama ada teknik nilai waktu uang harus diterapkan, kecuali jika kita menilai cash flow yang pertama yang selalu menunjukkan tanda negatif, sedangkan semua subsekuen harus kas masuk harus menjadi positif. Yang kedua ada konsep time value of money mengasumsikan bahwa ada pasar yang efisien untuk cash flow pada masa yang akan datang. Hal ini
Berarti bahwa pasti ada cash flow yang akan dihasilkan di masa yang akan datang dan diinvestasikan secara menguntungkan, serta pasti ada pasar seperti ini. Namun, dalam kenyataan hal tersebut hanya sebatas harapan dan belum pasti akan terjadi dan dilaksanakan. Dan yang terakhir ada konsep time value of money, hanya menerapkan faktor waktu dan aliran kas yang diharapkan, maka semua faktor ekonomi, teknologi, politik, dan sosial lainnya adalah diabaikan. Sebagaimana diketahui, profitabilitas aset atau bisnis sangat tergantung pada banyak faktor. Oleh karena itu, analisis yang didasarkan pada dua faktor tersebut tidaklah reliable. Konsep ekonomi value of time. Menurut Savitri 2015, ekonomi value of time adalah sebuah konsep di mana waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki nilai waktu. Dan ekonomi value of time dapat diartikan memaksimumkan nilai ekonomis suatu dana pada periodik tertentu. Dasar perhitungan pada prinsip yang berbasis time value of money adalah bunga, sedangkan dasar perhitungan pada prinsip yang berbasis economic value of time adalah nisbah. Pada konsep economic value of time ini, si investor atau si habul ma'al ikut menanggung semua kemungkinan resiko yang akan terjadi, baik itu berupa keuntungan maupun kerugian. Dan hal ini secara naluriah adalah suatu konsep yang sangat adil. Selanjutnya ada indikator economic value of time dan time value of money. Indikator nilai waktu ekonomi merujuk pada penilaian ekonomi dari waktu yang digunakan dalam konteks ekonomi. Beberapa indikator yang umum digunakan dalam mengukur nilai ekonomi waktu yaitu yang pertama ada biaya kesempatan. Biaya kesempatan merujuk pada nilai yang hilang dari alternatif terbaik yang diabaikan ketika memilih suatu aktivitas. Jika seseorang memilih untuk menggunakan waktu dalam suatu aktivitas, maka biaya kesempatan adalah nilai yang ditinggalkan dari aktivitas lain yang dapat dilakukan dalam waktu yang sama. Yang kedua ada upah. Upah merupakan pengukuran langsung dari nilai ekonomi waktu dalam konteks pekerjaan atau tenaga kerja. Upah mencerminkan kompensasi yang diterima oleh pekerja dalam pertukaran waktu mereka untuk melakukan pekerjaan tertentu. Yang terakhir ada nilai penambahan. Nilai penambahan sendiri adalah ukuran nilai ekonomi yang diperoleh dengan menambahkan nilai baru ke suatu produk atau proses dalam periode waktu tertentu. Jika suatu aktivitas atau proses mampu menghasilkan nilai tambah yang signifikan dalam waktu yang relatif singkat, maka nilai ekonomi waktu dari aktivitas tersebut dianggap tinggi. 2. Konsep uang. Menurut Rosalinda, uang adalah sebagai alat tukar tambahan mereka menggunakan fulus atau terbuat dari tembaga untuk membeli barang-barang murah. Yang kedua, menurut Solihin dalam Yudiana 2013 mengatakan, secara umum uang didefinisikan sebagai alat tukar menukar dalam jual beli, sewa menyewa, dan untuk kegiatan bisnis lainnya. Secara sederhana, uang dapat didefinisikan sebagai alat pembayaran resmi dan merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Selanjutnya ada fungsi uang. Yang pertama, fungsi uang sebagai alat pembayaran atau tukar-menukar. Uang dapat mempermudah berjalannya proses pertukaran atau medium exchange. Yang kedua ada sebagai alat kesatuan hitung. Uang dapat berguna sebagai penentuan nilai atau harga barang sejenis dan sebagai perbandingan antara harga barang dengan harga barang yang lainnya. Yang ketiga ada sebagai alat penyimpanan nilai atau penimbunan kekayaan atau store of value. Uang didapat dijadikan objek untuk memperoleh keuntungan dan pendapatan. Nah, sekian video presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.